Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yazukul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Amma ba'du. Kita sama hormati Bapak Bupati Pangkep beserta Ibu dan seluruh unsur pimpinan daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Secara perhitungan matematika umur kita bertambah lagi 1 tahun. Tapi perhitungan yang hakiki umur kita tidak tambah, justru kurang lagi setahun. Kalau umur kita berkurang setahun, maka jelas jarak masuk ke liang lahat alam kubur semakin dekat. Mau atau tidak mau, berani atau takut, pasti jumpa yang namanya kematian. Namun kalau kita tengok hadis, umumnya itu umatnya Rasulullah di posisi 60-70 umumnya. Kalau di atas 70 belum juga kembali ke akhirat, itu namanya bonus. Tapi yang di bawah 60 hati-hati, siapa tahu diskon. Ya, kalau Pak Bupati dan keluarga akan memenuhi panggilan Allah besok ke tanah suci. Panggilan itu 3, panggilan sholat, panggilan ke akhirat, dan panggilan ke tanah suci. Dan yang diterima itu memenuhi panggilan adalah orang yang bersih suci. Macaka papancing tangkasan amalangin bersih suci. Kalau pakaiannya berlampir kelihatan bersih. Tapi kalau hasil curang saya berikan pakaian, ini bersih tapi tidak suci, jangan harap diterima Allah. Pak Bupati beserta Ibu besok sebelum masuk di Mekah mandi sunat ihram. Itu bukan sembarang mandi, tapi membersihkan kotoran batin, bukan kotorannya kulit. Kalau kotorannya kulit ini sudah bersih, sudah lurus sekian lama, tapi kotoran batin yang mendatangkan kotoran pada tubuh ini ada 7 selama 7 hari 7 malam, di atas 7 lapis tanah, di bawah 7 susun langit selama 7 hari 7 malam. Itulah sesungguhnya yang senantiasa dibersihkan. Cara membersihkannya istighfar dan salat sunat taubat. Yang pertama, dosanya kedua penglihatan. Maka istighfarkan juga penglihatan, ya Allah, ampunkan dosa kesalahan yang pernah diperbuat oleh kedua penglihatan. Tidak pernah senang melihat orang lain sukses. Suaminya orang naik jabatan, dia yang naik pensi ke tanah darah. Dosa penglihatan. Kemudian dosa pendengaran ibu-ibu. Kalau cerita yang tidak senonoh, cerita raga-rumpi, bongkaran orang, cerita fitnah, dia monitor. Dosa pendengaran. Ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua pendengaran. Sudah 2. Yang ketiga, dosa penciuman. Ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh penciumanku. Dia cium bau busuknya orang, tapi mau ibadah tidak pernah paham. Sudah berapa? 3. Yang keempat, dosa lisan. Dia tahu cerita kekurangan orang, tapi kekurangan sendiri tidak paham. Dia tahu cerita kekurangan suaminya orang. Woi, suaminya selingkuh. Kenapa suaminya orang yang cerita dari selingkuh? Emangnya tidak punya suami? Punya Ustaz, tapi suamiku kan sabar. Apa lobet nih apa? Sudah berapa?
Hitung-hitung, ini penting ini dan ini. Ya. Kemudian istighfarkan, astagfirullah ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangan. Siapa tahu pernah salah meraba. Siapa tahu pernah ngambil lansatnya orang di pasar, dicoba setengah kilo baru tidak beli. Siapa tahu tangannya pernah salah tanda tangan. Ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangan. Sudah berapa? Penglihatan, pendengaran, penciuman, bicara kedua tangan. Kemudian selanjutnya dosanya kedua kaki, dan suka melangkah kemana-kemana, tapi amat malas melangkah ke tempat pengajian. Astagfirullah ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua kaki. Sudah 6. Berarti berapa lagi? 1 lagi. Dosanya baina surati wa rukbati, antara lutut dan pusar. Siapa tahu pertoka gigi-gigi. Astagfirullah ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh ini. Apa yang dimaksud ini? Ya Rob, lama rubah. Karena bisa protein tahap. Nah, jangan berhenti mandi sunat ihramnya nanti sebelum ada berita dari alam rahasia. Dicampakkan di hatinya, engkau telah bersih. Baru ambillah pakaian ihramnya tanpa lambang. Karena orang memenuhi panggilan Allah, tidak ada lagi titel jabatan, tidak ada jenderal, tidak ada kopral, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada cantik, tidak ada gimpe. Semua menyandang titel Abdullah, hambanya Allah. Maka dikenakanlah pakaian ihram seakan-akan kain kafan. Ya Allah, begitu juga kalau orang meninggal, sama. Setelah itu dia melakukan salah sunat ihram. Kalau orang meninggal dia yang disolati, kalau ini dia yang sholat. Sesudah sholat assalamualaikum, assalamualaikum, seakan-akan sudah pindah alam. Maka silahkan menonton dulu pada televisi rahasia, tataplah dengan penglihatan mata rahasia apa perbuatan yang pernah diperbuat selama ini. Setelah melihat itu, istighfarkan dan delete satu-satu kalau merupakan kesalahan. Setelah itu laporkanlah dirinya, kalau aku hambamu telah datang. Itulah makna talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Kata Allah, aku yang memanggil engkau, silahkan masuk. Labbaik la syarika lak, labbaik, aku datang, tidak ada sekutu bagimu. Kata Allah, betulkah engkau datang untukku? Bukan Cila, Pacin, Elizabeth nomor 17, Livia, Flower, Kenzo, Keren 21, Bos. Saya hafal, lebih hafal itu Ustaz Ali, mana Ustaz Ali di sini. Lebih hafal itu Pasnas. Ya, silakan belajar, silakan, tapi bukan itu tujuan. Yang sangat penting adalah doa untuk Pak Bupati. Ya, ya Allah ya Rabb. Kembali saya ulangi. Sekarang ini kita berada di penghujung tahun 2022. Masehi Pak, Masehi, bukan Hijriah. Kalau Masehi itu Isa Al-Masih, jaraknya Isa dengan Rasulullah Muhammad SAW kurang lebih 600 tahun. Dari 600 tahun kemudian Rasulullah Isa sudah hilang. Minta maaf, saya bahasa Al-Quran sedikit. Wa ma qataluhu wa ma saluhu walakin syubbiha lahu. Ini akidah. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, tapi ada orang yang disumpahkan dengan Isa. Al-Quran yang bilang, tapi tetap Islam, dan Islam itu amat tinggi toleransinya. Agamamu, agamaku. Tapi mesti saya berkeyakinan bahwa yang dibunuh dan yang digantung bukan Isa. Siapa yang bilang Allah firmankan dalam Al-Quran? Kemana Isa pada waktu itu? Bal rafa'ullah, tapi akan diangkat oleh Allah. Dan menurut riwayat ketika diangkat, pohon memancarkan sinar. Ini Al-Quran banyak terangkan.
akidah kita tetap itu, akidah kita. Tapi untuk mereka silakan. Tidak mungkin kami Islam ganggu engkau. Islam sangat tinggi toleransinya. Sampai-sampai Umar bin Khattab pembantu rumah tangganya saja Kristen. Betapa tinggi toleransi Kristen pembantu rumah tangganya. Di suatu saat ada tamunya. Kata tamunya, yang tidur siapa Umar? Dia bilang, yang bantu saya di tempat ini. Nah, bangunkan dulu untuk nyalakan lampu. Kata Umar bin Khattab, tunggu dulu. Dia baru menikmati tidurnya. Ini bukan Islam itu. Bukan Islam. Kata tamunya, kalau begitu Umar yang nyalakan lampu lah. Dia bilang, ya saya nyalakan. Cuma lampunya pada waktu itu bukannya dipencet, bukan listrik, tapi yang pelita itu bahasa Okina aja. Pajenangan. Ya. Pajenangan. Bahasa Belandanya perlen. Kata Umar bin Khattab, tapi tunggu dulu. Sebelum saya nyalakan lampu ini, saya tanya dulu, tujuanmu kemari apa? Kepentingan pribadi kah? Atau kepentingan negara? Loh, kok nanya seperti itu? Kata Umar bin Khattab, persoalannya lampu ini ada hubungannya. Kalau kepentinganmu kepentingan pribadi, maka biarlah kita bicara dalam kegelapan. Karena minyaknya lampu ini adalah minyak negara, dan kepentinganmu adalah kepentingan pribadi, maka biarlah kita bicara dalam kegelapan. Ini Umar bin Khattab. Apa sih sesungguhnya kita cari? Apa? Kekayaan itu adalah rasa, bukan jumlah. Betul tidak? Kaya itu rasa, bukan jumlah. Jadi jangan kita berkata, oh hebat kamu, pangkatnya bertumpuk, hartanya bendanya banyak, dia bahagia. Belum tentu. Belum tentu Pak. Sering saya ungkapkan di mana-mana, kalau Nabi yang tidak punya materi Nabi Isa. Tapi kau sempat melontarkan kalimat, kujadikan langit adalah atapku, kujadikan bumi adalah tiketku. Di saat aku tidur, kujadikan bantal dalam telingaku. Ku terbangun di pagi hari, kusut rambutku, aku sisir pakai jari tanganku. Cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan. Aku adalah orang yang terkaya di dunia. Jadi kaya itu adalah rasa, bukan jumlah. Ada orang tidak punya mobil, tidak punya motor, kendaraannya sepeda yang diroda, tapi bahagia dia bonceng istrinya. Starting park ke baru PP. More di PKI, more. Kata istrinya, kenapa dari dia tidak ada apa-apa? Tanah pendakian saya anggap tanah datar, asal engkau berada di sisi. Mantap. Kaya itu adalah rasa. Berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, nah, jadilah engkau ibarat garam. Garam itu harganya murah, tapi tidak enak rasanya makanan tanpa kehadiran garam. Artinya adalah, meskipun kostummu sederhana, penampilan sederhana, tapi tidak enak rasanya pertemuan tanpa engkau hadir di dalam. Kostumnya sederhana, rok biru baju pramuka kudung kuning. Contoh. Akhirnya pakai kandung di akhir. Tapi di saat dia tidak ada orang berganti, oh teleponku dulu, itu enaknya perasa teleponku itu. Tapi ada juga orang begitu hadir, si kopi tadi gemung dari roh. Kalau itu bergabung, bisa menunjukkan diri. Itu negara atau racun. Ya Allah ya Rabb. Jadi di penghujung akhir tahun Masehi ini, mari kita muhasabah, merenungkan perjalanan hidup. Lalu menyusun besok muncul 1 Januari perilaku seperti bagus.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang bagus, manusia panjang umurnya, tapi amalnya semakin bagus. Wa syarrun nas, manusia yang jelek, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang, tapi karakter perilakunya semakin brutal. Ini sesenang malam tahun baru, ada tolong kalau pada cuy. Ini apa ini? Dia juga kasih meletus, mercun, petasan. Ini apa ini? Minta maaf, yang 60 tahun ke atas atau yang akan pensiun dan yang sudah pensiun. Kalau sudah 60, apalagi sudah pensiun, mending masuk masjid lah, zikir-zikir, masuk masjid lah. Tidak usah lagi kiri kanan bawa mak menawarkan diri jadi satpam. Udahlah, kapan menikmati hidup? Kapan? Mungkin itu harta benda tidak habis lagi dimakan, ajal sudah datang. Anak sudah pada besar, rumah ada, kendaraan ada, tapi kapan sih? Tapi terkadang orang itu semakin tua, dia semakin mewah, apa ini? Tak mewah dari kosong. Semakin tua, dia bukan sikit yang dicari telah ganda dan jadilah. Tak mewah dari kosong ini. Nah, besok 1 Januari tingkatkanlah yang belum salat duha. Salat duha lah, boleh starting salat duha. Apalagi yang sudah di atas lagi 60 plus tahajud. Karena kebutuhan tidur orang yang semakin tua kan tidak sedikit. Palingan kebutuhan tidurnya 4 jam sampai 6 jam. Beda kalau anak-anak. Semakin tua orang kebutuhan tidur sedikit. Motor Pak, tahajud Pak, miring kanan, more, miring kiri, betul, more, betul. Ya Allah, ini bangun tahajud, berdoa sesudah tahajud ya Allah. Terlalu banyak dosa yang pernah aku lakukan di daratan dan di lautan. Dosa yang aku lakukan di siang hari dan di malam hari. Dosa kecil, dosa besar, yang nampak dan yang tersembunyi. Dosa yang sengaja aku perbuat dan dosa yang tidak sengaja aku perbuat. Dosa yang aku ingat dan dosa yang aku telah melupakannya. Siapa yang akan mengampunkan selain darimu? Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb. La ilaha illa anta. Berkata Imam Nawawi, meskipun dosamu sebanyak biji pasir di daratan, dosamu kalau disusun setinggi langit, Allah hapus semua itu kalau engkau betul-betul taubat. Tapi taubat itu penyesalan, betul-betul menyesal. Ada bilang Ustaz, dia waktu di Arafah waktu haji nyesal, dia nangis tapi pulang diulangi lagi, taubat lagi. Itulah manusia Pak. Tapi jangan bilang kalau begitu mending saya tidak boleh diperorangkan. Yang namanya tobat itu betul-betul dari dalam menyesal. Tapi seandainya terulang, itulah manusia, dia bukan malaikat. Sebagai kata kunci di akhir ceramah ini, pada intinya yuk kita lakukan 2 hal. 1, perbaiki kedekatan kepada Allah, Tuhan seru sekalian Allah. Yang kedua, perbaiki kedekatan kepada sesama. Praktis kan? Praktis, perbaiki hubungan kepada sesama. Dunia sementara. Cocok enggak kira-kira? Cocok enggak? Olehnya itu tabungkan senyum kemana-mana, supaya orang senang dengan kita, meskipun senyumnya dipaksakan. Dan hargailah orang. 1 tahun lebih ke depan sudah situasi politik di Indonesia. Berbeda pendapat itu dan berbeda pilihan itu wajar. Itu normal itu. Normal itu. Kenapa? Rambut sama hitam, kepala boleh sama budak, pemikiran tidak mungkin sama. Jadi tahu menghargai orang. Suami istri tapi tidak seirama dalam pemilihan, hargai pendapat orang.
Ibu pilih Kinanjar, saya tidak pernah usir urusan. Bapak pilih Puan Maharani, silakan. Saya pilih Anies, tidak boleh juga Anies sama saya. Ini hanya contoh, Pak. Apa kalau begitu saya balik lagi? Tapi tidak perlu saya balik lagi. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Lalu Pak Bupati, mudah-mudahan kasihan diingat juga saya ketika mendekat ke makam Rasul. Ibu, mudah-mudahan bisa dibayangkan wajah saya saat mendekat ke makam Rasul dan berkata, ya Rasul, amirullah amri menitip salam kepada itu Rasul, Pak. Kalau Bapak lihat, ingat kata-kata saya sore ini, kalau Bapak melihat Rasul dengan penglihatan mata rahasia tempat itu, Bapak akan menangis meskipun Bapak bupati. Ibu akan nangis. Kenapa? Rasul itu bahasanya bukan mati, tapi hanya pindah alam. Makanya orang menitip salam karena sosok manusia yang masih. Kemudian tidak ada yang mengajarkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau ya ahlal kubur, kuburan orang mati. Tapi assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi secara umum di situ assalamualaikum ya Rasul. Itu pertanda hidup, cuma alamnya lain. Inilah yang saya sampaikan. Yuk kita baca surat Al-Fatihah, dan Fatihah itu juga merupakan doa. Dengan berkat surat Al-Fatihah, semoga Bapak Bupati beserta Ibu beserta rombongannya berangkat ke tanah suci, selamat pergi pulang dan memboyong umrah mabrur ke Bali. Juga dengan berkat surat Al-Fatihah agar kota Angker ini dilihat oleh Allah dari seluruh barat dan belakang. Dengan berkat surat Al-Fatihah yang tidak romantis rumah tangganya, semoga Allah jadikan rumah tangga yang romantis. Dengan berkat surat Al-Fatihah yang sakit-sakitan agar Allah cabut dan hilangkan penyakitnya. Dengan berkat surat Al-Fatihah yang anaknya nakal-nakal agar Allah jadikan anak yang soleh. Dengan berkat surat Al-Fatihah yang tidak merasa cukup kebutuhan ekonominya agar Allah memberikan kecukupan. Amin. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma tawwil a'marana wa sahya isadana wa nabbir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzakana wa ila al-khair qarribna wa min asy-syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah